Wow, ini bakal jadi konten pertama ya di YouTube-nya Setia Edu Media. Jadi aku mau ngucapin selamat datang buat kalian karena kita bakal nyajiin banyak banget konten. Bakal seru-seru banget. Nah, perkenalkan dulu nih, aku Upit atau Nurifah Fitri dari angkatan 2019 ABSP. Kalau di sini sih aku jadi GM sekarang. Nah, makanya aku mau ngucapin selamat datang dan nyuruh kalian stay. Buat hari ini kita bakal bahas suatu hal yang seru juga dari upcoming eventnya Poltek Setiawan. Apa nih ya kira-kira yang deket-deket? Ya, kita bakal ada wisuda, mungkin ada yang lagi nunggu-nunggu juga ya, atau yang masih kerasa nih vibes buru-burunya, dikejar-kejarnya, gimana kemarin pusing-pusingnya, gimana sih mahasiswa akhir yang mau lulus tuh. Nah, kita bakal bahas itu. Seru banget kan? Tapi kalau dipikir-pikir sih, aku kan angkatan 2019 ya. Jadi kalau mau bahas pengalaman mendekati wisuda, gimana mau lulus, sebenarnya aku nggak tahu. Jadi aku bakal bahas itu tahun depan. Dah, sahabat setia. Oh my god. Mungkin kita harus kenalan dulu gak sih? Kayaknya sih gitu ya. Kita apa ya? Kayaknya siapa ya? Aku Kayaknya siapa? kayaknya kita terkenal sih. Kamu sih, aku sih kayaknya belum sih. Aduh, oh my god. Oke, mungkin kita harus perkenalan diri dulu kali ya. Mau perkenalan dulu yang mana ya? Perkenalkan dulu lagi. Boleh. Ya, boleh. Yes, yuk. Oh, aku? Iya. Oke. Alright guys, teman-teman setia. Jadi, kenalin, jangan aku lah ya, untuk versi saya Regina Rizky Latifah. Bukan Gue, Regi. Oke. Gitu ya. Dari angkatan 18, APN 2018. Mungkin lo bakal bahas. Hai guys, kita dari Watugi, wanita tukang gibah. Jadi kita bakal take over podcast ini. Podcast kampus. Lebih tepatnya podcast Setia Edu Media. Sebenarnya sih mungkin buat sahabat-sahabat Setia Edu Media, sahabat setia, gak bakal aneh sama aku karena aku juga anggota dari Setia Edu Media gitu. Nah, sekarang itu aku sama partner podcast aku yaitu Regina yang juga mahasiswa di sini bakal take over podcast pertamanya, konten pertamanya dari Setia Edu Media. Oke. Dan bakal ngebahas apa nih kita? Kita bakal ngebahas tentang proses-proses selama perkuliahan sampai akhirnya kita beres. Yes. Mana ya? Oh, selendangnya. Aduh, gue. mana ya selendang? Di mana ya? Pokoknya untuk mendapatkan nama akhir ya, nama panjang terakhir itu iya, sebenarnya nggak gampang gitu loh. Banyak banget lika-likunya, banyak banget ceritanya. Wow, what is that? Coba-coba itu kalau misalkan lulus dari APN tuh dapat apa sih? Dapat sarjana apa? Politeknik Setiawan Bandung itu ada 3 jurusan ya. Oke, apa tuh? Nih. Ini guys. Ini punya gue ini warna pinky. Wih. Ini jauh banget ya guys ya. Oke. Aku juga punya nih akhirnya selama berjalan 4 tahun ya. Teman-teman aku dapat nama panjang aku STRAP gitu. Oke. Alright. Nih, mau sombong dikit boleh lah ya. Sombong dikit. Ini hasil kerja keras soalnya. Tapi serius kerja keras kan? Itu nggak boleh dong. Oh, kita harus banyak pencitraan gak sih? Iya, ini kan konten YouTube kan, harus banyak pencitraan kan. Oke, siap salah guys. Alright, jadi since day one kita kesini. Asik since day one nggak tuh? Aku sih. Wah, yeah, since day one. No, I mean since day one we come to this campus. Gitu. Oke, yes. Oke. So, tanya aku dong, aku tuh pengen Oh iya. Jadi di sini tuh aku tuh bisa sebagai dua belah pihak ya, sebagai Watugi, and also sebagai Setia Edu Media gitu kan. Alright Regina, sebenarnya di dalam proses perkuliahan yang selama 4 tahun ini, proses yang paling berat itu di semester berapa sih? Kalau aku sih ya, menurut aku sih semester yang paling berat itu biasa di tengah-tengah. Jadi apalagi kalau misalnya kita udah kenal sama dunia kerja, apalagi kasarnya kayak kenal duit gitu ya. PR banget sih sebenarnya, itu tuh jadi challenging buat diri kita sendiri. Waktu itu
aku tuh dapat beberapa offering di semester 4 ke 5. 4 atau 5 lah, aku lupa lah. Pokoknya di semester pertengahan itu, jujurly ya. Ya, jujurly apa Jujurly. tuh? Literally apa? Aku tuh pengen banget waktu itu lagi kerja juga di salah satu travel agent. Dimana lagi banyak banget, lagi banyak tour, lagi banyak trip lah ya. Itu kan happy dong. Biasa lah ya, suka jalan-jalan kayak gitu, siapa sih yang gak mau udah gitu jalan-jalan dan dapet duit gitu ya kan. Cuman di sisi lain aku pun harus menyelesaikan apa yang udah aku mulai, kayak si kuliah ini gitu. Jadi kemarin tuh setiap trip lumayan lah dapat bisa buat jajan mah ya, Lebih dari buat jajan sih guys ya sebenarnya. pokoknya mah lumayan ya gitu kan. Tapi jujur kalau kuliah itu sebenarnya nggak gampang sih, nggak gampang dan nggak susah juga sebenarnya. Jadi sisi gampangnya kalau misalnya kita bisa manage waktu, bisa manage diri juga, itu semuanya akan bisa berjalan dengan balance gitu. Dan akhirnya di situ karena aku berpikir waktu itu tadinya mau apa aku pindah aja ke kelas karyawan gitu kan ya, supaya kuliahnya bisa lebih malam gitu kan, lebih enak dari jam kerjanya gitu, bisa biar paginya bisa beneran fokus gitu bisa kan fokus buat kerja tapi fokus kuliah juga. Tapi jujur untuk adaptasi untuk ke kelas baru kan males ya. Iya. Kalau aku sih males teman banget. Teman baru lagi, PR pula gitu kan. Jadi ya udahlah ya, gimana caranya gue bisa bagi waktu gitu antara kerja sama kuliah. Dan alhamdulillah aku bisa gitu. Jadi kemarin tuh aku untungnya aku di kerjaan tuh bisa banyak request gitu. Aku requestnya untuk bisa jalan di weekend. Aku weekday-nya aku kuliah, sorenya malam baru kerja gitu. Keren gak sih guys? Gimana? Keren kan? Karena sebenarnya tepuk tangan buat Regi. Jadi sebenarnya aku sama Regi ini kemasuk bukan mahasiswa yang gabut ya. Maksudnya kayak kita tuh aktif dalam bidangnya gitu. Regi tuh lebih banyak aktif di luar, aku tuh juga di luar aktif, di kampus juga aku sempat ikutan hima. Oke, mungkin sekarang gantian aku yang jawab semester apa sih yang paling berat dan semester apa sih yang paling seru. Kamu ngalamin gak sih semester yang paling seru? Sebelum aku pindah ke aku cerita. Sebelum aku pindah ke cerita aku. Semester yang paling seru? Ya awal-awal sih 1, 2, 3, 4, 1, 2 doang ya. 1, 2 doang. Karena di situ bener-bener ya belajar mah ya awal kuliah kan happy banget gitu. Oh ternyata masuk dunia kuliah itu pakai baju bebas gitu kan ya. Jadi terus sehari cuma 2 matkul, udah gitu matkul yang satu lagi spare waktu buat ke jam keduanya kan bisa buat ke mall dulu gitu kan. Ternyata sering banget ya. So happy gitu kan merasakan dengan oh ternyata begini ya kuliah. So berarti gitu. waktu happy kamu tuh waktu awal-awal adaptasi itu ya. Tapi ternyata bohong guys, awal doang gitu. Gini kalau misalnya aku sendiri, sebenarnya waktu mau ngomongin dulu waktu sulit apa waktu bahagia nih? Bahagia dulu lah. Bahagia dulu ya, biar abis bahagia langsung sedih gitu. Jadi kalau misalnya menurut aku sendiri, waktu happy-nya aku tuh adalah dari semester 3 sih. Mulai semester 3, karena semester 3 tuh udah mulai aktif. Aku ikutan hima, sebenarnya sih membentuk hima kali ya, kalau angkatan kita aku membentuk hima juga bareng-bareng di anak KPN Himapara itu. Aku ikutan hima, terus juga di situ tuh mulai nge-ospek anak baru nih, angkatan 19, aku ospek gitu. Iya, gue kan ikutan kepanitiaan gitu. Dan kebetulan jadi malu gitu. Jadi malu. Kebetulan jadi komdis waktu saat itu. Nah, basicnya bisa jadi jutek-jutekan kan ya gitu. Tapi setelah jadi komdis di acara kampusnya, di acara himanya itu pas apa sih kalau hima itu tuh osjur ya. Osjur itu aku tiba-tiba jadi MC yang dimana kita harus nge-reach anak-anak gitu. Yang asalnya anak-anak tuh bisa dibilang takut gitu kan, gimana taunya aku harus yang nge-reach mereka gitu. Itu mungkin mereka tuh aduh kebalik banget nih orang gitu ya. Ih si Yuka begini Kakak Yuka gitu ya. Ternyata kayak gitu. Itu tuh masa-masa seru banget, bisa dibilang masa kejayaan kali ya, asik. Karena since that aku tuh jadi sering banget ada di event kampus, MC event kampus. Jadi gara-gara itu. Awalnya dari MC dari osjur itu. Jadi waktu ada coloran, fun bike gitu-gitu seru kan. Itu awal kuliah banget. Iya, awal kuliah.
19. Aduh, terdepan banget dulu aku. Aduh, seru sih tapi Lagi aktif-aktifnya. aktif-aktifnya. Aktif, Bun. Aktif-aktifnya Bun, dan alhamdulillah sih sekarang udah banyak banget ya karena udah ada Setia Edu Media juga mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang ingin di bidang di depan layar maupun di belakang layar nih. Kayak nih teman-teman yang di belakang layar ini nih banyak banget nih. Aduh, tim Horenya mana suaranya? Tapi Gila. keren loh Setia ini. Jujur Li, aku kan baru pertama kali juga kesini Baru kan. kesini ya. Gimana nih? Ya, seru. Keren ya kan? Keren, Tuh kan keren. rapih banget, semua ada kan. Kamera banyak, lighting semua. Oke lah, boljuk. Iya dong. Kita tuh karena Cakep. spesial. Oh, spesial. Oke. Karena telurnya ada 2, 4, 5, 10 berapa? Bebek kali ya, telurnya pakai bebek kali. Telur bebek. Oke, nyambung ke cerita Yang sedih dong. sedih atau Pas kuliahnya struggle ya, struggle kuliahnya kamu. Struggle kuliah di sini adalah ketika rasa malas itu datang. Nah, itu kapan tuh waktu itu? Setiap saat gak sih? Aduh, astagfirullahaladzim. Setiap Harus saat mengajarkan yang istighfar. baik kan? Iya, jadi sebenarnya aku yakin kalian juga pasti ada rasa malas. Aku yakin kalian pasti ada rasa malas. Tapi at least kalian tuh harus berusaha menyeimbangi dengan waktu yang kalian punya. Karena setiap semester tuh kalian tuh harus punya target. Ya. Oke. Setiap semester tuh kalian tuh harus punya target. Targetnya tuh target apa sih? Ya kalau misalnya at least kalian tuh kalau bisa ngatur pencapaian tiap tahun. Itu penting banget loh, pencapaian tiap tahun. Okay. At least ada yang bisa kalian banggain atau ada yang bisa kalian achievement aja biar kalian tuh punya achieve dari tiap tahunnya. Misalnya nih, tahun ini aku pengen bisa punya ini atau aku pengen pergi ke sana atau aku pengen IPK-nya sekian gitu kalau kalian yang ini. Kalau enggak, aku pengen cobain intern apa gini. Ini juga kan Setia Edu Media tuh ngadain intern kan. Ini juga maksudnya kayak penting banget nih. Karena kalian tahu jadi gimana caranya ngedit, caranya ngobrol bersama guest star gitu-gitu. Kalian juga itu ada proses buat ini aku malah jadi anchor. Iya, enggak apa-apa, ini justru materinya itu nge-encourage mahasiswa-mahasiswa. Jadi ini emang di bawah acara Yuka sih. Enggak dong, kita dong, waktu dong. Ya, jadi struggle-nya gimana ini? Jadi apa sih tadi tuh? Jadi struggle-nya tuh kalau menurut aku tuh kemalesan sih sebenarnya. Rasa males. Jadi kalau emang kalau APN itu banyak tugas sih. Alright. Mungkin karena ini kita berdua tuh kan dari APN ya, jadi kurang banyak referensi lain. Nanti next. Tapi aku yakin sih nggak pada beda jauh gitu loh. Mungkin kalau anak ABSP itu lebih susahnya ketika akuntansi. Betul, anak ABSP. Betul ya. Kalau MSDM, ada anak MSDM di sini? Nggak ada. Oh, nggak ada. MSDM kesulitannya di apa? Banyak. Kalau APN lebih ke ternyata kita tuh kenegarawan banget gitu ya. Iya, kayak abdi negara banget gak sih? Abdi negara banget ternyata kita tuh yang harus update sama aturan. Gimana cara buat aturan dan kawan-kawannya. Cuman ya I really enjoy it. Maksudnya kayak, tapi yuk awalnya lo masuk APN kok bisa sih? Emang suka kenegaraan kayak gitu? Enggak. Kok bisa? Oh my god. Emang awalnya gimana? Sebenarnya sih awalnya ngobrol sama orang tua sih karena kayaknya ya udahlah endingnya lo bakal jadi PNS gitu-gitu loh. Oke. Tapi makin kesini kayaknya aku mau jadi nggak tahu ya. Nah ini nih PR sebenarnya. Sebenarnya sih mau jadi istri orang kaya aja. Nggak ada yang gue yang harus kaya. Istri pejabat aja. Enggak, aku yang harus kaya. Oh, amin ya Allah. Jadi aku menikah atas pilihan aku ingin bersama siapa bukan karena hal-hal lain. Siap. Ngomongin nikah ya? Siap, maklum udah lulus ya? Iya, ada yang mau ngalahin. Berapa tahun? 4 tahun dong. Enggak, maksudnya lo sekarang berapa tahun? Jangan diomongin. 23. Jadi rencana Regi itu menikah di 24 itu dia harus sudah menikah guys. Kalau Regi. Enggak sih, gue gak ngomong harus, gak ada kata kan gue. Siap, Oke. Gitu ya. Kalau misalkan aku sih, kalau ngomongin tentang struggle kuliah ya, di semester tadi sih, pertengahan tadi. 5 sih. 5 tuh udah kayak materi jadi susah. PR-nya sih pas magang sih. Iya sih. Itu pas magang tuh jadi nambah gitu loh. Iya. Tapi kalau aku ngerasa materi susah tuh dari semester 5 sih. Kalau sebelum-sebelumnya kayak masih jadi siswa aja gitu, kayak masih jadi anak SMA aja, temenan apapun kayak nggak ada perubahannya gitu. Mahasiswa apa sih lagian bedanya apa? Kalau aku sempat ngerasain gak ada bedanya sih.
Tapi pas masuk semester 5, oh ternyata iya aku mahasiswa kuliah gitu. Oh, kuliahnya tuh begini ya. Iya. Agak-agak gimana Semester gitu. 7 tuh mulai magang. Nah, tekanan Lo baru. magang di mana sih kemarin, coba kasih tahu. Aku magang di Bapeda Kabupaten Bandung. Dekat rumah. Iya. Oke. Alasan pemilihannya Kabupaten Bandung karena 10 menit nyampe. Kalau aku maksudnya kota Bandung tuh kayak harus 1 jam gitu, takes time. Jadi guys, kalau ngomongin tentang kuliah di sini ya, jadi ada beberapa stepnya. Jadi kalau misalkan udah mau akhir-akhir itu tuh iya, pintar nih. ada namanya step magang ceritanya ya. Udah mau semester akhir tuh ada fasenya kalian tuh untuk magang di salah satu instansi, apakah itu swasta atau pemerintahan tuh bebas gitu. Kemarin itu aku tuh bener-bener agak sedikit insecure juga sama teman-teman sekelasku yang lain. Karena jujur teman-teman sekelas yang lain tuh udah magang duluan gitu kayak lo kan. Emang lo sama gue duluan siapa magang? Kamu. Iya gitu? Iya. Duluan kamu. Oh iya. Duluan kamu duluan. Okay. Jadi dia Yuka udah magang sekitar 3 mingguan. Udah mau beres, malah aku belum dapat tempat magang gitu. Sampai akhirnya mungkin dikodarin juga sama Allah gitu. Ya udahlah di Balkot. Atas izin Allah. Atas izin Allah. Aku tuh dapat di Bapenda Kota Bandung di situ. Karena memang kan lagi penuh-penuhnya karena lagi fase-fasenya magang tuh semua tuh lagi pada nyari tempat magang kan. Dan ya aku ya udahlah di situ di Bapenda Kota Bandung situ. Jadi aku belajar tentang perpajakan waktu itu teman-teman. Nah ternyata pajak di kota itu banyak banget. Jadi kan pajak yang masuk ke kota itu beda-beda. Kayak pajak ke kota itu kayak PBB, BPHTB, terus juga pajak hiburan, terus pajak resto, pajak kayak bioskop kayak itu, parkir dan lain sebagainya itu masuk ke kota. Sedangkan untuk pajak kayak buat apa tuh teman-teman namanya? Kendaraan itu masuknya ke provinsi gitu. Dan aku banyak banget belajar tentang pemerintahan. Jujur, aku tuh dulu nganggep pemerintahan itu sebelah mata, teman-teman. Kayak gini, gue tuh nganggepnya gini kayak apa sih kerja di pemerintahan? Kayaknya bosan banget gitu, 9 to 5 banget gitu. Tapi ternyata nggak kayak gitu. Tergantung bidang job desk masing-masing ternyata. Dan dikira mungkin aku sebagai orang awam dulu menganggap pemerintahan mah paling masuk kantor main game, sorry ya. Bukan semuanya, cuman kebanyakan kayak gitu kan ya. Berpikiran awalnya. Berawalnya kayak gitu karena apa? Aku bertemu dengan ASN itu ya yang seperti itu gitu. Jadi aku punya anggapan yang kayak gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Riweh banget gitu. Jadi waktu itu aku penempatannya di bidang perencanaan. Kalau lo di mana? Aku di bidang evaluasi. Bidang evaluasi. Di Bapeda. Di Bapeda. Oke. Badan Perencanaan. Ya beda-beda ya sama Yuka tuh gitu. Terus lika-likunya magang ada yang nyangkut gak? Aku ini mau agak sedikit berbangga kepada teman aku sendiri ya, tepatnya Regina. Karena dari magang dan nyampe sekarang dia masih kerja di sana, kepake guys. Enggak, bahasanya jangan kepake gitu dong. Ya karena kepake lo masih dipakai di sana dong. Berarti kerja lo tuh bagus, keren nih. Mungkin nanti Regi tuh bakal ngasih beberapa tips kali ya. Duh, takut banget kalau aku disuruh kasih tips adik-adik nih, buat adik-adik karena ini matters banget, penting. Oke. Karena mungkin kalau aku kemarin tuh ini Regi tuh 1 langkah lebih di depan daripada aku karena dia tuh pernah bekerja di yang itu travel. At least lo tuh udah tahu how dunia kerja works gitu loh. Aku lebih banyak sosialisasi sama orang gitu. Nah, iya kayak gitu. Sedangkan aku juga pernah beberapa kali bekerja, tapi kerjanya itu nggak kerja ke orang gitu loh, ngerti gak sih? Ya sebenarnya kerja ke orang sih, tapi aku lebih ke private, ngajarin bahasa Inggris ke anak kecil gitu. Jadi ini hanya between aku dan dia doang, paling sama orang tuanya doang. Jadi nggak yang si lingkup besar yang kayak gitu-gitu. Beberapa kerja sama orang kayak gitu. Jadi nih ini mungkin nanti Regi itu bakal ngasih beberapa tips biar gimana sih tips biar kepake aja. Gimana ya? Salah itu bahasa, gak boleh itu. Tergantung orang mikirnya apa. Ya I mean like skill apa sih yang harus dipunyain gitu. Ketawa, guys. Skill apa yang harus kita punya di dunia in the real world. Ya. Okay. Even gue juga belum ngerasain lagi. Ya. I mean yang lo pernah kasih tau gue itu skill apa aja sih yang penting apa gitu loh. Langsung nih.
Kapan Langsung aja lah. Langsung lah. Oke. Jadi kalau misalnya ini mah dari pengalaman Regi pribadi ya teman-teman. Untuk masuk ke dunia kerja yang sebenarnya, dimana kita banyak kerja sama orang, hubungan sama orang gitu kan, yang dimana karakternya tuh banyak banget gitu. Ada yang kadang kita, oke kita buka-bukaan aja ya. Kadang kita memang harus bisa menempatkan diri kayak simpen muka tuh di mana gitu. Iya. Bukan cari muka, tapi Iya. simpen muka, harus situasional gitu. Dimana kita harus bisa ngomong sama pejabat mungkin, kita gayanya kayak gimana, ketika kita ngomong sama staff kayak gimana, sama teman-teman rekan-rekan kerja tuh kayak gimana gitu. Itu tuh beda-beda caranya. Dan Harus itu tuh tahu. sama banget sama yang selalu aku bahas sama Upit. Di setiap kita siaran ini tuh kita tuh harus jadi kenyal. Harus jadi kenyal. Kita tuh harus jadi kenyal. Kamu tuh nggak gimana aja apa sih jadi kenyal tuh? Apa Bukan tuh, jadi jelas. kuat gitu loh. Tapi kita harus jadi kenyal. Kalau kuat tuh kita terhantam tuh bisa rapuh dan hancur. Tapi kalau kita kenyal tuh kita tuh bisa kemanapun masuk. Asik. Ngerti gak sih? Cakep, ya kemanapun masuk gitu. Ya gitu sih. Iya benar. Kita harus ini sih lebih ke gampang beradaptasi sih ya. Oh ketawa sih lo. Yang enggak, gue kayak ngakak Beradaptasi. sama bahasan yang selalu kita bahas gitu. Iya benar, harus jadi apa? Kenyal. Iya. Iya benar. Apa sih yang Pamungkas omongin ya? Aduh, Pamungkas. Kayak gitu sih. Terus harus punya pendirian kayak gitu. Jadi jangan sampai kita pengen ngikutin orang lain banget, pengen jadi orang lain, udah tetaplah jadi diri kita sendiri. Iya. Cuman harus tahu menempatkan diri itu di mana, Tunjukin gitu. value di mana, Value-nya di mana, value-nya gitu. Ketika kita lagi interview kerja gitu ya, nggak usah takut-takut untuk, aduh takut kelihatan sombong, kan orang Indonesia mah suka gitu ya, suka merendah gitu. Enggak, aku mah nggak bisa ini, kok nggak jago broadcast, kok nggak ini. Justru kalau lagi interview tuh teman-teman tuh harus dengan PD-nya mengeluarkan apa yang udah kalian punya gitu. Karena apa ya, disitulah tempatnya kalian buat, oh ini mana sih capable nggak nih orang buat kerja sama di perusahaan kita kayak gitu. Itu salah satu kunci dari interview sih teman-teman. Jadi pede aja. Pede aja kalau interview mah. Gitu. Jadi Kak Regi gini ya, Kak Regi, jadi tipe orang tuh ada beda-beda nih. Oke. Kalau untuk kita yang kayak kemaluan itu kecil. Rasa malunya itu sedikit gitu. Terus kita tuh terlalu percaya diri. Iya, kita tuh terlalu percaya diri gitu. Oh gitu. Terus ya gitu ya. Aku pengen ketawa, boleh gak sih Boleh ketawa, tapi jangan terlalu dekat kamera. Alright, kita back ya. Lanjut. Ada gimana ini? Kecil. Kasih waktu 3 detik. Kecil. Apanya? Oke, karena aku sama Regi itu tipe yang sama ya, kita tuh yang sangat percaya diri. Jadi kayak dimanapun kita berada, kita tuh udah langsung bisa situasional lah, kayak gimana gitu. Kita tuh ya itu kenyal itu gitu. Sudah gak jelas. Ya gitu lagi kayak banyak ketawa gitu. Lagi happy ya hari ini. Lagi happy. Ya udah, Ketemu tadi lagi soalnya nih. lanjutin dulu tadi yang kepedean. Ya karena kita tuh kan percaya dirinya oke lah ya. Nah itu sedangkan teman-teman kita tuh nggak semua orang kayak gitu. Bahkan ada orang yang mereka tuh pengen nunjukin diri, tapi mereka tuh nggak bisa buat nunjukin dirinya. Susah. Dan aku juga ngobrol sama orang kayak gitu, aku tuh juga jadi bingung. Gimana ya cara biar mereka berani? Kamu punya tips gak sih? Oke. Kalau aku sendiri sih, ya cobain aja. Harus dicobain berani dulu. Karena kita juga sebagai orang yang selalu percaya diri di depan layar tuh nggak selalu percaya diri. Mungkin untuk awal-awal tuh aduh keringat dingin, ini tangan basah apapun, tapi untuk selanjutnya oke sih, masih fine gitu. Sebenarnya kuncinya itu sih, coba dulu. Jadi kalau misalkan nggak dicoba ya lo nggak tahu. Iya. Resikonya kayak gimana, pas salah kayak gimana, pas bener kayak gimana gitu. Pokoknya intinya beraniin untuk mencoba untuk melangkah gitu. Karena lebar Lebar nih ya guys. Kalau kalian tuh udah dikasih kesempatan, tapi kalian gak memaksimalkan kesempatan yang ada tuh, aduh sayang banget. Ya, itu PR dan akan nyesel tuh. No? Iya. Nyesel Aku banget. juga punya penyesalan. Apa sih penyesalan selama ini? Enggak. Coba. Coba. Salah satu penyesalan aja. Enggak. Dia harus buka-buka nama aku mau coba. Maksudnya aku bingung ya penyesalan yang mana ya, yang mau dibuka. Besok pilih satu. Coba nanti dulu ya, bahas yang lain dulu. Penyesalan dulu.
Aku nih. Ya, kamu dulu. Penyesalan aku selama kuliah. Jujur nggak belajar bener-bener. Ya, sama sih. Gitu sih, nyesel banget. Dari awal aku tahu gitu mah aku bener-bener belajar dari awal tuh. Beneran belajar karena Iya sih. ini ya, ngomongin tentang dunia kerja gitu ya. Iya. Indonesia ini masih berbicara tentang angka gitu. It means IPK gitu teman-teman. Gitu. Jadi itu matters banget tuh di dunia kerja. Walaupun memang sekarang kan banyak startup perusahaan-perusahaan yang kadang ya udah bodo amat sama nilai, cuman masih banyak juga yang harus nilainya bagus teman-teman gitu. Tapi dilihat-lihat startup nih ya, yang sekarang aku lihat-lihat nih di TikTok misalnya nih, kamu lulusan mana? Terus lo jawab apa? Ya enggak, aku kan nonton. Kalau jawab apa, aku kan nonton, Regina. Aku tuh lapar guys. Lapar. Ya nanti beli risolnya. Iya, aku mau ntar. Alright, maksudnya kayak kalian lulusan mana? Lulusannya keren-keren banget gitu. Jurusannya keren-keren banget. Mungkin kalau insecure, kita bahas insecure kali ya. Ntar lu beresin dulu. Oh iya, beresin dulu ya. Apa ini ngomongin apa? Penyesalan. Kalau kita ngomongin penyesalan, sebenarnya yang aku sesalin sama kayak yang Regina sesalin. Karena yang tadi bilang, aku tuh malah sebenarnya, astagfirullah, jangan diikutin ya. Karena jatuhnya, mungkin kalian bakal oke kalau kaliannya bisa langsung beradaptasi dengan cepat. Tapi kalau kaliannya yang nggak gampang beradaptasi itu susah banget sih. Iya. Karena ngejar nilai, aktif, dekat sama dosen aja nggak ngejamin nilai kalian bagus. Jadi memang harus literally belajar. Iya, belajar. Tapi dimanfaatin lah. Kalau tipsnya juga nih, dekat sama dosen juga itu. Iya, harus deket juga sama dosen. Bukan berarti untuk menjilat ya, tapi nggak gitu caranya. Kita memang harus belajar banget untuk apa? Karena itu tuh kepake juga sebenarnya pelajaran yang kita pelajarin tuh. Iya. Apalagi kalau misalkan ngomongin tentang LAN tuh ya, kan relate banget sama pemerintahan ya. Jadi banyak banget pelajaran yang emang beneran dipakai gitu kalau untuk kalian yang mau ke pemerintahan lanjut ke situ. Aku mau kasih tahu aja. Karena kayak misalnya buat anggaran, terus juga buat peraturan-peraturan gitu. Itu kan ada dasar-dasarnya. Nah, itu tuh aku belajar itu, tapi kemarin aku gak belajar banget gitu, dan itu ternyata menjadi penyesalan buat Regi gitu. Dan sebenarnya jadi orang gak usah pinter-pinter amat juga sih, karena kan terkadang biasanya orang yang pinter banget juga jadi asik dengan dunianya sendiri gitu, harus balance juga. Jadi sosialisasinya harus jalan, terus juga belajar juga jalan gitu. Justru aku tuh mau ngasih awareness nih buat teman-teman sahabat setia di rumah nih. Kita tuh jangan terlalu jadi orang yang terlalu akademis banget gitu loh. Biasa bukan aja yang gitu. mendukung kalian untuk terus-terusan belajar ya, tapi komunikasi dengan sesama, komunikasi dengan teman-teman lain, karena itu penting banget. Dimana misalnya aku sekarang kenal sama Regi, aku jadi kenal sama teman-temannya Regi di tempat apa sih Gi, yang travelnya dia juga, aku jadi pada kenal juga kan. Regi kenal sama aku, kenalan juga sama aku kan ikutan ini kalian juga bisa join nih FMK Baraya. FMK Baraya ini tuh Forum Mahasiswa Kedinasan, karena kampus kita tuh masih kampus di bawah Lembaga Administrasi Negara, yang dimana kita tuh masih bisa join dengan FMK Baraya ini. Nah, aku tuh waktu tahun kapan ya join ke FMK Baraya itu, dan kenalan aku tuh lumayan banyak. Ada dari AAU, Akmil, Akpol, Imigrasi, pokoknya semuanya itu. Ada yang dari, ya pokoknya yang gitu-gitulah. Maksudnya kita juga jadi saling mengenal satu sama lain teman-teman kita gitu. Jadi itu lumayan nambah relasi. Makanya kalian tuh jangan terlalu mikirin terlalu akademis banget gitu loh. Jadi semua tuh harus berjalan dengan biasa aja iya, sih kalau kata saya. Dan juga buat orang yang anak organisasi banget, kalian juga harus mentingin nilai. Catat guys. Buat orang yang ya itu ya kalian. Buat anak yang organisasi banget, kalian tuh juga harus tetap mikirin nilai. Jangan sampai tugas kalian tuh keteteran Yustika. Nah, gitu sih lebih. Iya gitu. Ya kayak gitu ya. Jadi ini sebenarnya saling mengingatkan ya. Ini belajar dari kesalahan. Iya, belajar dari kesalahan kemarin. Kalau Regi itu justru kamu jarang aktif di kampus ya, Gia? Justru kalau aku pas kuliah itu lebih banyak main di luar gitu. Jadi aku banyak banget kegiatan di
aku sebutin aja di si Ya, travel consultant, terus juga aku kerja di beberapa freelance juga gitu. Sampai sekarang akhirnya aku nih bapain di kota Bandung. Alhamdulillah. Jadi Regina itu nggak pernah ngerasain pengangguran, guys. Enggak gitu Dia juga. baru sidang udah sebenarnya dari sebelum sidang juga dia udah punya kerja, guys, sebenarnya. Jadi Iya. Regina tuh nggak ngalamin rasanya jadi pengangguran. Nganggur. Tepuk tangan yuk. Suka bangga sama diri aku sendiri. Ya Alhamdulillah ya Allah. Enggak. Tapi itu Enggak. juga nggak lepas dari usaha ya, guys ya. Dari usaha yang dibangun dari kita masih kecil sebenarnya. Kita tuh kayak gini jadi suka ngomong tampil di depan atau mudah untuk beradaptasi itu nggak ujuk-ujuk gitu kalau bahasa Sunda nama. Tapi melewati step by step gitu. Kepercayaan diri tuh nggak tiba-tiba percaya diri. Tapi lo ngerasa gini gak sih pas Apa? selama kuliah? Udah mau semester akhir, udah aja makin masing-masing. Jadi kayak dulu kita lulus bareng yuk, lulus bareng. Apaan lu sidang duluan taunya? Ya, Saling ya. Ternyata masing-masing gitu akhirnya. Jadi ya semua itu ya untuk pertemanan harus gitu, tapi biasa aja gitu. Sebesti kata apapun biasa aja. kalian ya. Sebesti apapun kalian akan masing-masing. Kita hanya beda bulan ya. Jauh. jauh banget. Gitu. Ya, wisuda bareng lah ya. Ya, bisa bareng guys. Ya, wisuda kan ini mau bahas wisuda. Wisuda tanggal 19. Nanti tanggal 19 ya. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Terus abis wisuda kamu ngapain? Wisuda mau nikah. Suara dari luar masuk, calonnya sudah ada. Woi, itu boleh. dia yang penting. Belum ya? Ini tuh namanya apa, Fit? Bacain dong. Ya Allah. Sebenarnya apa nih? Ini tuh Yustika Dewi Ningrum, Hmm. STRAP. Udah sarjana nih, ada yang mau lamar nggak? Oh gitu. Itu kepanjangannya, guys. Ya itu boleh dijawab. Jawab. Langsung DM ya. DM Upit. DM Yuka dong. Ya gitu sebenarnya. Jadi BTW. ini berapa buat lama kita? close ini yang statement close. Closing ya Closing. sekarang. Oke. Bahasan terakhir apa nih? Closing statement dulu lah. Ya itu maksud gua. Kesel banget. Oh, sebenarnya apa yang ngemot ini? Ya emang. Oke. Misalnya ya karena megang kamera kan. Ya wes. Closing statement. Siapa dulu? Aku dulu apa? Kamu dulu. Oke. Closing statement aku buat teman-teman adik-adik aku. Sebelum buat adik-adik aku apa Tadi aku untuk yang lagi memperjuangkan nama panjang kalian supaya STR apa gitu. Kalau apa yang namanya STR apa? ABS apa? Ini AB administrasi bisnis. STR AB ya? Ya. Satu lagi Kalau MSDM yang apa? MSDM sama kayak kita. STR apa juga? Ya. Semangat buat kalian yang sedang berjuang. Tetaplah menjadi diri kalian sendiri. Jangan sampai sombong ya, jangan pernah menjudge orang lain karena kita nggak tahu kehidupan di lain hari itu seperti apa. Bisa-bisa Yuka jadi bos aku, bisa-bisa aku jadi bosnya Yuka. Nggak ada yang tahu. Ya, gitu. Pokoknya mah hadapi semua itu biasa aja gitu. Jalani apa yang ada di depan, nggak usah banyak ngeluh, pokoknya banyak bersyukur dan berdoa dan usaha. Oke. Kamu Closing statement dari aku adalah jalanin. Serius. Intinya tuh jalanin. Kalau misalnya kalian lagi ada rasa malas, it's okay, tapi jangan berkepanjangan. Pokoknya lanjutin dan selesaikan apa yang kalian mulai. Jangan sampai di ending-ending menyerah. Terus dan usahakan kalian tuh harus selalu sehat. Karena kesehatan itu ngaruh banget. Betul, setuju. Buat kedepannya kita usahakan, ya walaupun sakit itu manusiawi ya guys ya, nggak ada yang tahu kapan virus datang, kapan kuman menyerang gitu ya. Kayak banget sumpah. Ya, tapi kesehatan tuh tolong dijaga banget ini kesehatan. Relasi yang tadi aku bilang, akademi sama social life tuh kalian harus imbang. Dan juga intinya menjalanin sih, minta doa restu sama orang tua, biar lebih dipermudah dalam menjalani semuanya. Ya sih itu aja sih kali ya. Terus kalau misalnya kalian mengalami kesulitan atau apapun kesulitan yang kalian hadapi, percayalah semua orang juga punya kesulitannya masing-masing. Jangan sampai kalian tuh membandingkan kesulitan kalian dengan kesulitan orang lain, karena semua orang tuh pasti punya kesibukannya masing-masing dan kesulitannya masing-masing. Jadi ya at the end juga kalian yang harus ready buat
urus diri sendiri sih. Yes. Jadi Betul. ya dia harus mandiri sih intinya. Oke. Mungkin itu dari aku dan Regi. Terima kasih sahabat setia. Ini kayak kepanjangan ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat juga Iya. buat kita semua. Kalau kalian masih ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh langsung ke Instagramnya Watugi. Atau apa sih nama Instagramnya? Gimana Sahabat sih? Setia Podcast. Apa ya? Official. Ya, boleh Watugi ya. Searching aja deh. Ya. Boleh juga ke Spotify-nya dan juga boleh juga langsung kalian jangan lupa di subscribe nih channelnya kita Setia Edu Media di YouTube. Jangan lupa juga di follow Instagramnya, jangan juga di follow Watugi juga, jangan juga didengerin dan semuanya. Pokoknya jangan lupa di like, comment, subscribe. Oke. Mungkin itu aja dari Watugi. Watugi itu apa sih, Gi? Wanita tukang gibah. Yang sudah sarjana Sudah gibah. Oke. Berarti sekarang kita udah gak pernah gibah lagi. Oke. Bye. Bye-bye. Love you.